Kesetaraan gender di dunia akademik dimulai dari keberanian untuk bersuara dan lingkungan yang mendukung setiap individu, tanpa memandang gender. Kesetaraan gender bukan hanya tentang hak yang sama, tetapi tentang memberikan peluang yang setara bagi semua orang untuk berkembang. Sayangnya, meskipun dunia akademik terus berkembang, masih banyak tantangan yang dihadapi. Mari kita simak wawancara dengan para narasumber untuk memahami lebih dalam. Tentunya saya tidak setuju dengan stereotype seperti itu. Contohnya saja kita lihat pada kerajaan Inggris yang saat dipimpin oleh Ratu Elizabeth II. Di situ Ratu Elizabeth sudah memimpin selama 70 tahun. Jadi Ratu Elizabeth juga sudah melewati berbagai masalah seperti krisis ekonomi, isu sosial, dan lain sebagainya. Dan Ratu Elizabeth merupakan wanita yang menjadi pemegang tahta terlama dalam histori kerajaan Inggris. Itu juga membuktikan bahwa dari dahulu kala berarti kita sebagai perempuan itu dapat memimpin dengan baik dan lebih detail. Seperti contohnya juga pada zaman sekarang. Di zaman sekarang itu banyak sekali perempuan di perusahaan, di politik atau isu sosial, itu juga mereka itu lebih mendominasi dan mereka juga berhasil membuktikan bahwa mereka itu menjadi pemimpin yang baik. Menurut saya itu sangat tidak adil ya, karena kita bisa lihat bahwa perempuan itu juga memiliki hak yang sama dengan laki-laki untuk membuktikan kualitas diri mereka sendiri, dan kepemimpinan itu tidak dapat dilihat dari gender. Jadi mereka dapat dilihat dari visi misi dan kualitas diri mereka sendiri. Jadi menurut saya perempuan itu harus menjadi pemimpin. Perempuan itu harus memiliki karir tersendiri, dan perempuan itu jangan mau untuk disetir oleh pihak laki-laki atau pihak manapun. Karena kita sebagai perempuan itu memiliki kualitas, memiliki kesempatan yang sama juga dengan laki-laki. Kita sebagai perempuan juga harus bisa mandiri, berdiri kita sendiri agar kita tidak diremehkan oleh siapapun. Lalu, bagaimana dari sudut pandang laki-laki terhadap kepemimpinan perempuan? Kita simak wawancara berikut ini. Menurut aku perempuan bisa jadi pemimpin yang baik, dan terbukti memang sekarang pun beberapa organisasi di kampus ada yang pemimpinnya itu perempuan, dan bahkan aku juga pernah waktu itu sempat ikut event dan ketua partai itu perempuan. Menurut aku juga kinerja perempuan tersebut baik. Kalau perbedaan itu pasti ya, karena sebagai dasarnya itu manusia, perempuan dan laki-laki lebih baik kita. Kalau dari semua tahun aku, dari yang saya baca juga, kalau misalnya itu perempuan, mereka itu cenderung lebih emosional, dengan laki-laki bukan kita lebih mengadakan logika. Kalau kepemimpinan tentu beda, karena dari sifat pribadi kita udah beda, itu membentuk karakter kita, bagaimana cara kita mungkin buat organisasi. Kalau untuk dampaknya yang kulihat, mungkin ketika perempuan memimpin, mereka itu lebih luas. Kalau laki-laki mereka lebih tegas. Kalau perempuan mungkin pendekatannya secara emosional. Ketika ada masalah atau konflik di suatu event atau organisasi itu, perempuan mereka pendekatan dengan emosional. Kalau lagi mereka mengedepankan yang namanya aturan atau logika mereka sendiri, kayak beda kalau ini gitu. Kamu semua tahu jawaban, Kalau harapan kepemimpinan perempuan di sekarang ini, mungkin yang masih aku belum bisa lihat itu kesetaraan antara ini sih, kepemimpinan di Indonesia. Mungkin sekarang masih didominasi kebanyakan laki-laki dalam memimpin, dan kita sudah mata kalau misalnya ada beberapa orang yang masih besar di pegang oleh perempuan. Jadi mungkin ditambahkan lagi dalam bidang-bidang tertentu yang dimana perempuan bisa memimpin di bidang. Setelah mendengar perspektif dari mahasiswa tentang kepemimpinan perempuan, kini kita akan berpindah ke sudut pandang yang berbeda. Bagaimana seorang ketua organisasi perempuan dalam melakukan peran kepemimpinan dan tantangan yang dihadapi dalam memimpin sebuah organisasi? Kalau misalkan diskriminasi gender secara terang-terangan itu belum pernah dialami, tapi mungkin secara implisit sih, di mana di beberapa keadaan, misalkan sedang kumpul beberapa forum ketua LKM gitu, biasanya orang-orang tuh lebih mendengarkan suara-suara pemimpin yang cowok gitu. Jadi karena mereka berstigma bahwasanya pemimpin cowok tuh lebih bisa diandalkan dan lebih mempunyai power yang lebih daripada pemimpin cewek. Sebenarnya
kepercayaan diri ini emang nggak bisa kita bangun secara tiba-tiba ya teman-teman. Harus dimulai dari nol dulu. Pasti dari awal saya menjabat pasti ada mindernya. Apalagi BPH saya dan juga staff saya juga mostly kan kebanyakan itu cowok gitu. Dan gimana caranya supaya saya itu bisa atau punya power yang lebih dari mereka dan suara saya dapat didengarkan. Sebenarnya pada era sekarang, pada zaman sekarang itu kesetaraan hak perempuan dan laki-laki itu udah sama. Kita perempuan itu beda banget dengan zaman Siti Nurbaya kalau misalkan kita sandingkan. Kita sekarang sebagai perempuan dituntut untuk mempunyai kewajiban serta hak asasi manusia yang sama dengan laki-laki. Memang kodrat perempuan itu kata orang-orang di dapur. Tapi gimana caranya kita sebagai perempuan bisa untuk mematahkan stigma itu? Dan pesan untuk perempuan di luar sana yang sedang takut atau ragu, it's okay buat kalian untuk takut atau ragu, tapi jangan sampai ketakutan kalian itu membunuh kalian sendiri. Ketika kesetaraan gender diterapkan, setiap orang mendapat kesempatan yang sama untuk bersinar. Gender bukan hanya sebuah cita-cita, tetapi sebuah langkah nyata menuju masa depan yang lebih baik bagi semua. Mari kita bersama-sama membuka peluang, mendukung satu sama lain, dan mendorong perubahan untuk generasi masa depan yang lebih baik.